Ini dia Abang Irfan. Nah, ini bonggol bambu yang sudah dipisahkan dari rumpunnya. Dirapikan lagi nih, biar bisa ditanam dengan mudah di polybag atau di karung ya, karung goni. Jadi ini dia proses pembuatannya seperti ini. Ini untuk bibit bambu stam tinggi ya. Stam tinggi ini tingginya 2 meter ya. Jadi pas diambil seperti ini fisiknya ya. Ini diambil menggunakan alat yang mirip atau sama dengan untuk mengambil tandan buah sawit. Di sini apa namanya? Cuduk. Nah, itu namanya cuduk katanya. Ini dia fisiknya cuduk ya. Nah, sama persis dengan untuk ngambil tandan buah kelapa sawit ya, agar mudah dalam pengambilan dari rumpun. Nah, bagian ujung bekas potongan kita lindungi dengan plastik ya, plastik biasa saja, kemudian diikat agar air tidak masuk, agar tidak ada pembusukan, tidak ada hama ya. Nah, jadinya seperti ini nih, seperti ini sudah siap tanam nih. Ini dia Bang Doli. Mana Bang Doli? Ngadep sini Bang Doli. Nah, ini Bang Doli nih. Satu lagi Bang Roy. Mana Bang Roy nih? Nah, satu lagi Bang Paguh nih. Wah, ini semua putra-putra daerah Sumatera Utara ini ya. Nah, diharapkan selama proses training ini mereka sudah menguasai teknik pembuatannya dan akan menyebar ya ke semua tempat di Sumatera Utara minimal ya, dan tentunya di seluruh Indonesia ya. Jadi ini dimasukkan ke karung goni. Karung goninya ukuran karung beras 25 kg. Ini contoh karung goninya ya. Contoh karung goninya. Ini ada yang 30, ada yang 25. Ya, kita pakai yang ukuran itu sesuai dengan kebutuhan dari ukuran bibit bambunya. Kita lihat bagian dalamnya. Jadi kedua sisinya diikat ya. Ini pakai jarum layar, diikat pakai tali, disatukan sehingga polybag goni ini bisa berdiri tegak ya. Kalau tidak dijahit dulu, tidak diikat dulu, dia sulit berdiri tegak ya. Ini dia ya. Setelah diisi dalam polybag, dikasih tanah, disiram sampai basah, kemudian kita susun seperti ini ya. Jadi pada sistem pembibitan dengan ukuran jumbo ini jarang sekali ada kematian ya, jarang sekali ada kematian. Jadi dalam seminggu saja kita lihat ini pucuknya sudah segar ya, sudah tumbuh pucuk baru ya. Ini juga begitu, tidak ada layu. Syaratnya satu, tidak boleh kekurangan air. Jadi pembibitan bambu ini pada tahap awal membutuhkan air yang cukup banyak ya.
Sederhana saja sebenarnya, tidak boleh kekeringan. Kekeringan akarnya tidak berkembang, ujung-ujungnya bibit mati, ya. Jadi ini disangga seperti ini, nah, disilangkan sehingga kokoh dia, tidak roboh kena angin ataupun karena cuaca ekstrim. Pembibitan ini berlangsung 3 sampai 5 bulan. Jadi menyesuaikan waktu tanam. Yang ini direncanakan untuk waktu tanam akhir tahun ini, ya. Jadi penanaman aman biasanya pada bulan Oktober November, ya. Sehingga pada saat ditanam di lapangan itu tidak ada kendala masalah air. Nah, jika bambu ini ditanam di lapangan, dalam 6 bulan dia aman, cukup air, artinya dari air hujan. Karena kalau sudah di lapangan penyiraman sulit, ya, maka bambu akan tumbuh baik dan terus tumbuh, tidak ada kematian, ya. Tentu saja disertai cara penanaman yang benar, ya, penanaman yang baik sehingga menjamin pertumbuhan dari bambu ini. Nah, karena bibitnya besar, ya, bibitnya besar, maka rebung akan keluar berukuran cukup besar. Dibanding bibit kecil, ini akan menghemat waktu sekitar 1 tahun, ya. Dibandingkan bibit kecil, dia akan menghemat waktu sekitar 1 tahun untuk mencapai masa panen. Jadi ini sangat menguntungkan, tetapi memang butuh tenaga ekstra, ya, karena pekerjaan membongkarnya juga lumayan, ya. Tetapi ada beberapa, misalnya pekerjaan proyek yang memang pohon bambu itu terpaksa ditebang, ya. Nah, ini kita yang memanfaatkan, jadi tidak dari tegakan bambu produktif, ya. Ini adalah contoh bambu ater, ya, bambu ater atau pring legi atau bambu Jawa. Di Jawa Barat bambu ini disebut dengan awit temen, ya. Awit temen ini relatif lurus, ya. Ciri khasnya adalah pada ruasnya, ya, seperti ini, ya, relatif lurus. Kemudian tip benjolannya tuh kecil, benjolannya kecil, ya. Di sini benjolannya kecil. Kemudian garis putihnya ini, ya, garis putih ini itu menandakan dia bambu temen. Kemudian kelopak-kelopak di sininya itu sudah lepas semua. Berbeda dengan bambu tali, walaupun sudah tua, kelopaknya tetap nempel, ya. Ya, demikian saya kira ini sekilas dari gambaran umum tentang pembuatan bibit bambu dari pemisahan bonggol, ya, bonggol dari indukan rumpun bambu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya atau komentar, silahkan di kolom komentar, ya. Silahkan di kolom komentar. Bagi rekan-rekan mungkin terutama di Sumatera Utara, karena kebetulan saya berada di Sumatera Utara saat ini, di Sibolangit, ya, di The Hill Hotel and Resto, The Hill Hotel and Resort, ya. Nah, ini The Hill ini sangat concern terhadap tanaman bambu. Bukan hanya bambu ini yang dikembangkan, ya, tapi juga bambu kuning, bambu panda, ya, bambu aur atau ampel, ada juga petung, ada juga beberapa jenis dari luar, ya. Bambu moso mulai dikembangkan, kemudian ada bambu gua 2 dari Amerika Latin, kemudian bambu sembilang atau Dendrocalamus giganteus juga mulai dikembangkan di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, ya. Jadi ini owner hotel sangat punya perhatian khusus, ya, terhadap pengembangan bambu
di tanah air. Semoga informasi ini sekali lagi bermanfaat untuk Anda semua. Jangan ragu untuk bertanya, untuk diskusi, untuk berbagi. Maju terus bambu Indonesia. Salam bambu. Koras.